Open book. Kalau konsekuensinya ya, kalau open book boleh, tapi yang hanya boleh dibuka itu buku kalian sendiri, bukan HP-nya ya. HP-nya maksudnya bisa kerjasama dengan yang lain. Kemudian buku latihan soal, latihan-latihan tugas yang sudah pernah kalian kerjakan itu boleh dibuka. Tetapi waktunya cuma 1,5 jam, tapi soalnya lumayan banyak ya. Jadi biar kalian fokus mengerjakan, nggak sempat lihat-lihat yang lain ya. Nah untuk UTS-nya, kalian harus Gitu, open ngedang perbaikan tanah. kameranya ya seperti ini. Terus ngedang Yang lain coba dites, bisa nggak buka kameranya, di on kan semua kameranya. meningkatkan pH tanah gitu kan. Di belakang itu ada untuk menunjukkan bahwa memang di sebelah kiri kanan kalian tuh nggak ada siapa. Jadi Bu, nggak ada Bu, saya nggak punya cermin, gampang emang ngomong gitu. Kalau nggak punya cermin, kalian bisa online di depan jendela yang ada cermin, yang ada kacanya. Jadi bisa Ibu lihat. Nah, kemudian memang Ibu nggak bisa kontrol semuanya, HP dan sebagainya ya. Terus ada cermin, keren. Mau dia? Pangenah di samping-sampingnya. Sebelum Ibu lanjut tentang panduan praktikum, ada Di nggak sampingnya. materi yang Enak, ingin suruh kalian ini, tanyakan green ini. sebelum UTS? Dari bab 1, dari sifat-sifat zat cair, ya, dari sifat-sifat zat cair, kemudian hidrostatika, kemudian hidrodinamika, kemudian hukum Bernoulli, hukum kontinuitas, hukum momentum, sampai dengan pelubang dan Nah, nanti untuk setelah UTS lagi 2 minggu, kalian nggak bisa lihat ya. Bu, mau tanya, Hidrolika 2, ya silakan. kalau misalnya kita nggak open book itu aturannya beda atau sama? Kalau nggak open book, Iya. ya artinya ininya dibatasi, jumlah soalnya tidak sebanyak kalau open book. Peraturannya sama. Mungkin cara Yang nanya tadi siapa ya? dosennya open book punya. Oh, Rizka, oke. Terus buku Hidrolika 2 ini sudah ada ya? Sudah punya ya? Nanti kita akan bahas buku nggak kelihatan. Buku Hidrolika 2 akan kita bahas setelah UTS. Ya. Bagaimana mendesain sebuah saluran drainase, kemudian sistem pemipaan, seperti apa, kemudian membahas tentang coba Ibu lihat lagi judulnya. Tentang aliran sata, kemudian aliran mantap melalui sistem pemipaan, aliran melalui sistem saluran terbuka. Nah, itu melalui. Jadi pertama kita bahas aliran kalian
yang mengadakan pelatihan Hekras dan sama tentang Waternet. Silakan kalian belajar secara mandiri. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan tentang materi UTS, Ibu akan informasikan sedikit tentang praktikum. Ya. Akan share sebentar. Diamati, perhatikan dulu ya. Sudah terlihat apa yang sudah Ibu share? Bisa kelihatan, Dek? Sudah terlihat, Nah. Bu. Bisa, Bu. Jadi ini adalah file panduan hidrolika saluran terbuka. Ada yang masih ingat ini gambar apa? Siapa masih ingat? Peluap ambang lebar. Peluap, ambang, jawab. Ngurah Hadi Ya, Bu. Surya. Peluap, ambang. Halo. Apa peluap Gusti Ngurah? Peluap ambang lebar, Bu. Ambang lebar ya. Kemudian tidak terendam. Yang tidak terendam ya atau meluncur. Oke, ini kata pengantarnya. Kemudian ada silabus. Silabusnya adalah materinya tentang aliran pada saat cair saluran terbuka. Kemudian ada hidrolik kasar dan halus, profil pada saluran ekonomis, aliran kritis, profil muka air, loncat air, dan peredam energi. Nah, ini Ibu informasikan saja dulu, walaupun sebagian materinya nanti ada di buku 2. Ya. Nah, dalam praktikum ini ada 3 praktikum, yaitu A, B, dan C. Yang percobaan A adalah debit aliran yang melalui sluice gate. Ya. Apa itu sluice gate? Itu adalah pintu air. Kemudian ada praktikum yang ke B, yaitu loncatan hidrolik. Kemudian percobaan C, yaitu bendung ambang lebar atau broadcast weir. Nah, karena kalian belum bisa praktikum saat ini, nanti akan Ibu cobakan, usahakan untuk bisa kita pergi ke kampus Bukit ya, kampus Bukit, karena labnya ada di kampus Bukit. Seandainya diizinkan untuk datang ke kampus, misalnya
dibatasi 1-2 kelompok saja, mungkin kita akan bisa praktikum ya. Nah, kemudian yang melatar belakangi kenapa praktikum ini dilaksanakan ya. Nah, secara teoritis, penjelasan fenomena aliran pada saluran terbuka sering sekali sulit dimengerti oleh mahasiswa pada saat pemberian mata kuliah tatap muka. Ya, memang pada saat kita memberi mata kuliah, bagaimana bentuk aliran, kalau kalian tidak punya visualisasi akan sulit. Ya. Nah, hal ini bisa dimengerti mengingat sifat-sifat aliran pada masalah tertentu, misalnya aliran pada satu bangunan air, sulit digambarkan secara jelas. Nah, untuk membantu mahasiswa dan mengerti permasalahan tersebut, maka dilakukanlah kegiatan praktikum. Nah, lingkup percobaan dari praktikum ini adalah pertama pintu tegak atau sluice gate. Nah, nanti coba kalian cari di YouTube tentang percobaan sluice gate gitu ya, atau pintu tegak. Ya, kalian akan bisa melihat seperti apa percobaannya sebagai gambaran dulu sebelum kalian melakukannya langsung ya. Kemudian ada bendung ambang lebar. Kemudian ada satu lagi yaitu loncat air ya. Nah, pemilihan jenis bangunan di atas didasarkan pada penerapan di lapangan, yaitu untuk bangunan pengontrol aliran di saluran terbuka. Nah, kalau memungkinkan kalian ke lapangan, ya, pernah nggak kalian melihat pintu air yang ada di saluran irigasi? Ada yang pernah lihat nggak? Nah, kalau memungkinkan kalian misalnya pergi ke sawah atau ke saluran irigasi, cobalah perhatikan, oh seperti ini yang namanya pintu gate. Bukan pintu gate ya, sluice gate atau pintu tegak, pintu air. Pintu itu pada praktikum ini kita pakai pintu tegak, tapi kenyataannya banyak jenis pintu air ya. Nah, tujuannya yaitu adalah untuk mengenal, memberi pengenalan, menambah pengetahuan mahasiswa berkaitan dengan materi yang diberikan pada saat tatap muka ya. Kemudian kegunaan praktikum adalah untuk mempertajam pengetahuan mahasiswa berkaitan dengan masalah hidrolika. Nah, bagaimana aturan mengikuti praktikum? Praktikum dikerjakan oleh mahasiswa secara berkelompok. Nanti kalian akan Ibu bagi menjadi 4 kelompok ya. Ada 20, berapa jumlah kalian? 27 ya? 4 kelompok, berarti 27 mungkin akan dibagi menjadi 4 atau 3 kelompok. Kemudian akan dibimbing oleh dosennya sendiri, Ibu akan bimbing kalian langsung. Dan pada saat praktikum akan ada teknisi yang membantu di lab di Bukit ya. Nah, batas waktu penyelesaian laporan untuk setiap kelompok adalah 1 bulan setelah pelaksanaan praktikum. Jadi setelah praktikum, nanti maksimal 1 bulan harus sudah selesai. Nah, dalam 1 bulan itu ada bimbingan. Jadi kalian bisa bimbingan dengan Ibu 2-3 kali bimbingan. Yang pertama adalah bimbingan terkait hasil praktikum, yang kedua adalah terkait dengan hasil analisa, yang ketiga adalah laporan. Ya. Kemudian apabila batas waktu laporan belum selesai, maka kelompok tersebut dinyatakan gugur. Ya. Laporan dibuat pada kertas dengan ukuran A4, jarak spasi setelah spasi. Maaf.
dijilid dengan sampul Fakultas Teknik. Kalian bisa lihat contoh tugas-tugas kakak kelasnya ya. Nah, kemudian pada saat berlangsung praktikum, setiap kelompok akan didampingi oleh teknisi. Dan setiap anggota kelompok harus mengisi daftar hadir. Kemudian isi laporan ada berupa pelaksanaan percobaan. Pertama adalah teori dasar, peralatan yang digunakan, cara kerja, tabulasi data percobaan dan hasil pembahasan. Terakhir ada perhitungan, pembahasan, dan gambar hasil percobaan. Nah, nanti kopnya akan dibuat seperti ini. Ya. Kalian bisa lihat contoh percobaan laporan lab kakak kelasnya. Cuman jangan di copy paste, kalau bisa diperbaiki lah. Itu sedikit. Nah, untuk percobaan A itu ada debit aliran melalui sluice gate, yaitu mendemonstrasikan aliran melalui pintu sorong untuk menunjukkan pintu sorong digunakan sebagai alat pengukur debit. Nah, teorinya ini kalian sudah pelajari kemarin. Ya. Pengaliran air di bawah sluice gate mempunyai dua kondisi, yaitu pengaliran bebas atau free flow dan pengaliran yang tenggelam. Nah, kondisi pengaliran air bebas dicapai bila aliran depan pintu adalah subkritis. Nah, seperti apa aliran subkritis itu kalau kalian tidak bisa melihat langsung, namanya aliran subkritis memang sulit dijelaskan dengan kata-kata ya. Kemudian kalau di belakang pintu adalah superkritis. Nah, untuk kondisi pengaliran tenggelam akan dicapai apabila kedalaman air di belakang pintu lebih tinggi dari bukaan pintu. Jadi apa yang sudah kita pelajari tentang lubang dan peluap, ini yang kita akan praktekkan. Nah, rumusnya, persamaan yang digunakan yaitu apabila pengalirannya bebas, maka Q sama dengan CD dikali B kali YG kali 2 akar 2 kali G kali Y0. Badi. Nah, apa itu Q? Q itu adalah Tonal, kan, debit Kak, yang Kak, melalui pintu air. Kemudian Senyawa. CD itu adalah koefisien debit, B itu adalah lebar pintu, YG itu adalah bukaan pintu, kemudian Y0 adalah tinggi Aneh muka aja air di anu hulu. gitu-gitu lagi. Ini Nah, tawang-tawang kalau aja. pengalirannya tenggelam, kemarin kalian sudah belajar tentang Y di sini, kalau di buku kemarin kita ganti kalau di buku tulisannya H ya, atau head. Tapi kalau di buku praktikum ini ditulis Y0. Tapi maksudnya sama. Nah, kalau pengalirannya tenggelam, maka rumusnya menjadi Y0 dikurangi Y1. Nah, total head di hulu dan di hilir pintu itu rumusnya H0 sama dengan Y0. Ya. Y0 itu tinggi muka air di hulu ditambah V0 kuadrat per 2G. Atau Y0 ditambah Q kuadrat per 2G kali Y0 kali B. Ya, karena Q-nya diketahui. Begitu juga tinggi air di H1. Nah, seperti apa gambarnya? Seperti ini ya. Nah, ini ada aliran plum ya. Plum atau seperti saluran pipa, bukan pipa ya, plum ya, bagaimana bilang plum, saluran terbuka. Kemudian ini ada pintu yang disorong. Pertama kalau kita turunin, ini pintunya sampai di sini tertutup, kemudian YG ini dibuka pintunya sedikit demi sedikit. Kemudian di sini ada Q, ada aliran debit yang mengalir. Kemudian dengan dibukanya pintu ini, maka ada aliran yang mengalir. Maka kalian akan hitung berapa V0 kuadrat per 2G, berapa debit di sini, berapa Y0 di sini, berapa H di sini, head di sini, kemudian kecepatannya ke sini berapa, kemudian tinggi H1 di sini berapa, dan seterusnya ya. Nanti terakhir baru kalian gambar profil muka air.
sesuai dengan ketinggian bukaan pintu di sini. Nah, variasi yang harus kalian kerjakan adalah variasi key. Nah, kalau key-nya dirubah tetapi bukaan pintunya tetap, atau key-nya tetap bukaan pintunya yang berubah-ubah. Nah, itu harus dicari beberapa kali percobaan ya. Misalnya 5 variasi. Pintu airnya dibuka dengan lebar 2 cm misalnya. Tapi key-nya yang dirubah-rubah sampai 5 kali variasi. Kemudian kalian lihat, semakin tinggi key, maka profil muka air di pintu ini seperti apa. Kemudian kalau key-nya tetap, maka bukaan pintu yang dirubah-rubah 5 kali variasi. Kalian perhatikan, semakin lebar bukaan pintu, maka profil muka air di hulu dan di hilir seperti apa. Ya. Nah, peralatan yang digunakan itu ada plum atau saluran terbuka, ada pintu tegak, ada point gate, ada pivot meter. Kemudian cara kerjanya nanti kalian bisa baca di sini ya. Nah, kemudian teknisi juga akan memberikan arahan kepada kalian bagaimana cara memulai praktikum. Ya, pertama mungkin disiapkan peralatannya dulu, kemudian diatur variasi bukaan pintu, kemudian diatur debitnya, kemudian hasilnya itu dicatat. Misalnya variasi pertama YG-nya berapa. Nah, dalam satu kelompok teman-temannya itu harus ada dibagi ya. Ada yang mencatat, ada yang mengukur, ada yang membuka pintu air. Ya. Ada yang kemudian mengatur debit dan sebagainya. Jadi kalian harus bagi dalam satu kelompok. Jadi maksimal dalam satu kelompok itu ada 7 orang. Kemudian setelah hasil pengamatan dicatat, maka disuruh menghitung nilai CD untuk setiap nilai Q berapa. Ya. Kalian sudah belajar bagaimana caranya menghitung CD. Ya. Kemudian digambar grafiknya antara Q dan YG, bagaimana pengaruhnya. Kemudian antara CD dan Q. Kemudian terakhir dibuat kesimpulan. Nah, untuk percobaan A dulu, ada pertanyaan? Apa sudah jelas semua? Ya. Mungkin kalau kalian sudah praktikum nanti akan lebih jelas ya. Nanti Ibu akan bagikan filenya ini, silakan dibaca lagi ya. Kemudian masuk ke percobaan B, yaitu loncat air. Ya. Kemudian loncat air, itu ada aliran sama seperti pintu air tadi, ada pintu. Namun di sini ada dikasih bendung. Ya, di ujung ini dikasih bendung sehingga ada air yang kembali ke depan. Itu yang disebut dengan loncatan air. Ya, ada tailgate yang dipasang di ujung sini sehingga menyebabkan ada loncatan air. Kemudian rumus yang digunakan adalah seperti yang tertulis di sini. Peralatan yang digunakan sama, cara kerjanya juga sama. Kemudian yang dicatat adalah sama. Nah, kemudian yang terakhir adalah bendung ambang lebar. Percobaan C, berapa itu YC? Nah ini. Y. Nolnya di depan, kemudian debitnya berapa divariasikan, kemudian headnya berapa, CD-nya bisa dihitung. Nah, dibuat kesimpulan.
Nah, ini untuk menghitung tabulasi data. Nah, demikian yang bisa Ibu share. Ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan panduan praktikum? Izin bertanya, Bu. Iya, silakan, Juni. Ya. Kan tiap kelompok tuh bagi 4, tiap kelompok tuh milih tema di percobaan A, B, C itu ya, Bu? Dibebasin atau semuanya? Enggak. Semuanya. Satu kelompok itu mengerjakan 3 percobaan. Misal kan dikasih satu kelompok tuh offline, kalau yang dari luar Bali itu gimana, Bu? Ya, makanya Ibu kan tadi bilang, ini tergantung kebijakan Koprodi nanti, apakah kita masih diizinkan offline atau tidak. Tapi kalau misalnya tidak boleh offline, jadi kalian cari praktikum yang judul terkait dengan judul tersebut di YouTube. Ya. Jadi kalian perhatikan seperti apa praktikumnya, kemudian banyak ada contoh-contoh loncat air, kemudian sluice gate, itu banyak ada contoh-contohnya ya di YouTube. Kalau nggak salah ketua labnya juga sudah membuat praktikumnya seperti itu, dan praktikumnya seperti ya suaranya Ibu. Juni. Dengar, Bu. Dengar, Bu. Baru dengar. Kalau saya ketemu dengan yang lainnya, nah ini jaringannya agak lambat ini ya. Halo? Kalau saya terdengar ya berarti memang punyanya Bisa sudah jelas. Kalau gitu teman saya ini ada masalah. Ya sudah dilengkapi Masih agak putus-putus, Bu, suaranya. dengan saran saya rumus pegangan klubnya dengan ketinggalan saja. Sekarang bisa jelas nggak? Sekarang? Halo. Bisa, Bu. Bisa jelas, Bu. Intinya benar. Itu saja. Kira-kira ada pertanyaan dari materi untuk praktikum koordinasi ya. Kalau misalnya bisa akan Ibu sampaikan, tetapi untuk teman-teman yang ada di luar. kira-kira apa yang Nah, kalau misalnya online, contoh praktikum bisa Ibu berikan atau cari di Nah, untuk materi yang lain mungkin sudah selesai. Kira-kira ada yang mau didiskusikan? Atau silakan belajar mandiri persiapan untuk UTS. Dan kondisi aliran yang aliran apa tadi kan? Ibu, Ada yang mau ya, silakan. kelompoknya itu nanti Ibu tunjuk atau kita sendiri aja bebas?
Nanti Ibu tunjuk aja ya. Bu. Oke. Biasanya sesuai dengan nomor absen aja itu. Saya ingin bertanya Bu, tadi kurang jelas Oke, ada lagi? spesifik. Bos sebut. Win kejap nih sebenarnya. Tadi pada Santri 1 jam kan cukup. Tugas-tugas yang lain semua sudah dikerjakan dengan baik ya? Tugas mengerjakan latihan soal dan selesai. Yang Juni yang terakhir, Ibu ada suruh mengerjakan tugas ya? Ada 10 soal dan 5 soal ya kalau nggak salah ya? 10 soal dan 5 soal. tadi ada dua yang lebih spesifik dalam kita Yang sebelum PPT itu baru ada Bu. Yang terakhir PPT nih Bu. Itu dah ya. kecepatan lidahnya gimana? Ya, Ya, ada Bu. sebelum PPT, yang sebelum PPT. Ada Nah, Bu. itu apa sudah dikerjakan semua ya? Kali itu dah Sudah Bu, sudah dikumpul. tadi saya kurang jelas dengan kecepatan lidahnya gimana? Jadi kalau tidak ada pertanyaan, mungkin Ibu akhiri. Silakan dibuat persiapan minggu depan UTS. Kemudian UTS itu kita mulai 8.30 sampai dengan 9.30. Kategorinya itu tipenya kalau di besar itu kategorinya adalah subkritis biasanya. Itu menjelang alam jika di besar Lang, banyak tas lagi Ya, orang. 10, kemudian untuk Tas gue, materi lah hari pakai ini, kata kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akhirnya Durian sampai set. di sini dulu ya, Dek. Silakan kalian latihan soal sendiri untuk persiapan minggu depan. Atau ada yang mau bertanya, mungkin diskusi? Untuk materi absen hari ini apa ya, Bu? Untuk absen materi, untuk Matilah selesai. materi absen hari ini, kita pakai ini. Pengenalan pratikum ya, pratikum atau sebentar Ibu cek dulu. Panduan pratikum, diskusi panduan pratikum hidrolika saluran terbuka. Diskusi panduan pratikum saluran terbuka. Dan punya diskusi atau persiapan UTS atau nggak usah lah persiapan UTS. Itu saja ya, Dek ya. Kalau sudah, Ibu akhiri sampai di sini ya. Selamat siang, selamat pagi adik-adik. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu, selamat pagi. Terima kasih Bu, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Silakan latihan soal sendiri dulu ya, mandiri ya. Baik Bu. Bu. 30 menit gitu. Ya Bu, terima kasih Bu. Sudah. Enggak. Saya sih bisa soal yang